Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para asatid, para sesepuh, para bini sepuh, jajaran ketakbiran Masjid Baitus Somad yang dicintai dan dirindukan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah diparingi kenikmatan iman Islam, diparingi kenikmatan bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan semua kenikmatan ini Allah berkenan memasukkan kita semua ke dalam surganya, mengampuni segala macam dosa yang kita lakukan, menutup aib-aib, dan mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga bihusnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada kajian kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali, sampai kepada dawuh Imam Ghazali, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wa la yajhal fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya puasa itu adalah tameng dari api nerakanya Allah Ta'ala. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka jika salah seorang di antara kalian ini berpuasa, fala yarfuth, maka jangan berkata-kata kotor, wala yajhal, juga jangan berbuat hal yang bodoh. Fa ini mru'un, karena sesungguhnya dan jika seseorang qatalahu, memusuhinya di saat dia ini berpuasa, au syatamahu, atau mencaci makinya, falyaqul inni shaimun, maka hendaknya dia mengucapkan saya berpuasa. Nah, memang yang namanya puasa itu tameng dari api neraka, sebutan Nabi ini isi dari puasa itu sendiri berisi tentang ibadah yang paling top, yang paling tinggi nilainya. Ada sabarnya, ada syukurnya, ada qanaahnya, ada taatnya. Orang kalau berpuasa itu otomatis karena dia enggak makan, enggak minum, terus nganggur, itu semangat untuk ibadahnya jadi tinggi. Nah, sampai diamnya dihitung seperti mengucapkan subhanallah. Tidurnya dihitung seperti ibadah kepada Gusti Allah. Nah, dari sekian banyak yang nampak dari orang yang berpuasa itu adalah sifat penyabarnya. Dikatakan bahwasanya Kanjeng Nabi niku paling sering puasa, hadirin. Ya, paling seneng, paling sering puasa. Ulama mengatakan jika seseorang itu di masa tuanya tambah seneng puasa, hadirin, menunjukkan ini orang akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Gitu. Kebalikannya, kalau ada orang itu tambah sepuh, tambah kulinerisasi, tambah warung dia sih nggak tahu dijajal dia, sampai selempitane gang gedang ono warung enak ya seru. Karena ada orang kayak gitu, ada yang sampai keluar negeri hanya untuk beli kepiting raksasa, ya
dimakan nanti ditambahkan YouTube-nya. Kalau sudah urusannya seperti ini, itu orang itu dianggap ba'id minar rahmah, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan tambah sepuh, tambah kata ibadahi, tambah istiqomah, tambah cinta Allah, cinta Kanjeng Nabi. Summa ijtahid, kemudian berusahalah antuftir ala ta'amin halal, untuk panjenengan berbuka dengan makanan yang halal. Ya Allah, ini yang kemudian jadi problem kita di akhir zaman. Ada orang yang tidak peduli halal haram. Disebutkan yang maknanya barang siapa yang tidak peduli dari arah mana dia akan memasukkan makanan ke perutnya, maka Allah juga nggak akan peduli dari pintu manapun Allah itu akan memasukkan dia ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dikatakan pula thalabul halal fardhah alal fardhah, bahwasanya mencari makanan yang halal, rizki halal itu fardu di atas fardu. Ya. Bulan Maulid ini bulannya kita ini nampani berkat maulidan. Tapi ya jangan kemudian sedaya berkat ditampani dulu. Dipersani riyin sing ngundang acara maulid siapa? Rizkinya dari mana? Ini nanti partai gimana Ustadz hukumnya partai niki kula diparingi duit tapi kok nyoblos. Terus pundi lek kula nampani duwike tapi mboten kula joblos. Selama tidak berjanji ya nggak apa-apa. Tapi lek wis janji maka panjenengan khianat. Wis janji kok nggih. Pak, sampean takei misal kaji Saudi ji takei ya ki lho ana 500.000 tapi jok lali lho ya kok tanggal sakmene nyoblos aku lho ya. Nah, kalimat insyaallah ini niku sembunyi dari kenyataan. Ya. Aslinya ya ragu. Nah, untuk yang hal ini jangan bilang insyaallah hadirin. Insyaallah itu kalau dalam Islam menunjukkan iya saya datang. Mangke dugi nggih insyaallah Ustaz. Itu kalau dalam Islam nggih mboten, kecuali ada uzur baru ngapunten kula mboten saged. Lah kalau kita kan mengartikan beda. Mengatakan insyaallah itu ya iso ya ngono hadirin. Jadi gak jelas ya, abu-abu. Nah, itu yang ndak boleh. Pilih nggih. Nggih insyaallah. Ngoten asline sing bener iku ngoten. Nggih insyaallah. Tumun sampeyan ana wong. Anu nggih, Pur, engko sampean nang omah ya? Mboten insyaallah. Lha gak ono hadirin. Iya kan? Jadi insyaallah itu menunjukkan iya. Dan nggak bisa datangnya karena ada uzur syar'i. Itu loh hadirin. Maka pun supe pengawasan insyaallah. Lah itu artinya iya. Dan insyaallah jika Allah menghendaki saya datang, kalau ada uzur syar'i ya saya tidak bisa datang. Kita enggak sembunyi dari kata tidak, ngoten lho. Muni dadi insyaallah ngoten hadirin. Iku dosa. Dosa. Bahkan lek wonten tiyang niki pembahasan ulama, gurung kaji diceluk kaji. Niki lek sing meneng ae dheke tambah seneng diceluk kaji, maka orang tadi itu takdzib, sing meneng iku dosa. Contoh, kula dereng kaji, terus ditimbali kali kaji Saudi, ji ngoten. Ya, ji ngoten. Terus kula mendel mawon. Kula dosa karena saya bohong. Wong gurung kaji diceluk kaji. Ngaten. Tapi lek sing wis kaji gak diceluk kaji ya gak dosa. Oh iya. Kan kaji Saudi celuk di apa di? Ngono meneng ae. Baru keji apa? Baru ngomong. Nah, itu gak oleh juga. Jadi hati-hati nggih. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Balik-balik to'am halal.
Ada 3 pembahasan kata ulama tentang makanan halal. Pertama, memang murni halalnya dari hukum syariat. Sego, apalagi kulub, sayur-sayuran itu halal. Apalagi apa menjes, iwa itu aslinya halal. Kemudian yang kedua fihi muqtarid, atau ada penyebab dia menjadi halal dengan cara hadiah, dikasih hadiah, atau iktok pemberian, ya, atau warisan. Ini menjadi halal. Dan terakhir yang ketiga tentang rizki yang halal atau ta'amun halal itu adalah yang tidak disebutkan pelarangannya di dalam Al-Quran dan tidak dianggap menjijikkan secara umum. Contoh laler. Laler niku mboten disebut teng Al-Quran harami. Tapi lek ana wong mangan laler menjijikkan, maka ya tidak menjadi halal. Nggih. Apa nama malih? Kelelawar. Nama? Ketek. Oh, tekek. Iya, tekek damel tombo gatel misalkan ngoten. Iya, tekek kok tombo gatel. Oh nggih, sanjange ngoten nggih. Misalkan begitu, atau mungkin dibikin kosmetik. Jadi kalau panjenengan pirsa ada peternak tekek. Dulu kan sempat ramai, ayo tekek siji, nah, itu dikirim ke Korea untuk bahan kosmetik, untuk jadi bahan kosmetik. Maka gini hadirin, yang jelas halalnya dimakan tidak apa-apa. Makanya kalau kita ke luar negeri ya, ke Australia contohnya, di sana itu ada badan halal. Di Australia itu, ya. Indonesia ini ada ya, alhamdulillah ada MUI. Makanya kalau yang sudah jelas halal, sudah bismillah. BPOM itu tidak menunjukkan halal atau tidak halal. BPOM itu tidak. Tapi kalau sudah ada stempel halal saking sinten MUI, hatta nggak ada BPOM-nya, nggak masalah, Pak. Karena BPOM itu urusannya dengan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Nah, balik-balik. Hendaknya seseorang itu ya bukan hanya poso pas poso tok, buka kali sing halal, gelek perlu sing halal. Kita ngajarkan tiap hari. Itu kita ngajarkan kepada anak-anak kita itu makan yang halal itu penting, bukan hanya cuman lho tangan kiri, tangan yang baik. Gak itu tok. Halal ta iku? Endi tulisannya halal ya ayo. Ngoten. Engko lek sekolah lek iku dikandani, tak tumbas sing halal lho ya. Ngoten. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, hatta yang barang remeh ya harus dikasih sirah halalnya. Maksudnya kayak gini, tumbas, nah, kayak gitu salah satunya. Dengan ijab kabulnya diajari. Sian coba anak-anak kita zaman dulu gitu. Atau kita deh pas kecil. Nang warung, "Le, tumbas le." Itu kan ijab kabul. Sekarang kan enggak ada. Langsung datang, langsung langsung celemut, njupuk, langsung bayar. Ya nopo. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ditambahi yang jual online. Jual beli online, wis gak katik saya jual saya beli, wis transfer ngono ta. Boleh Ustaz, dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan enggak boleh. Maliki boleh. Ya si untung untuk mendapati Imam Malik. Kalau ndak ya salah Mbak, niki kudu tepak kabeh. Begitu pula beli buah-buahan. Niki sing palingan. Dulu saya masih ingat Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi ini Imam An-Nawawi wala Abu Hanifah. Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini pernah di zaman beliau
ada orang yang mengkolektifkan kambing wakaf. Nyantol mboten. Jadi ngeten loh, ada orang bayar zakat, maka zakatnya tadi itu bukan wakaf, maaf, zakat. Wah, wedhus kambing-kambing yang dizakatkan itu ternyata banyak, hadirin. Banyak pol kambing ini. Oke. Maka beliau kumpulkan semua ya oleh Imam Abu Hanifah ini, dikumpulin semua kambing ini sampai dapat ribuan, Pak. Nah, tiap hari dihitung, khawatir ono sing ucul tak ilang. Gak lidok, Pak. Ini dengan kayak no kandang di anu. Lah kok ada maling nyolong wedhus zakat. Ribet kan? Bingung pun. Kata beliau, kata Imam Abu Hanifah, oke, lek ngono saya fatwa semua penduduk kota Basrah ini haram hukumnya makan daging kambing selama 3 tahun. Boh, bingung, Pak. Iya nono ae, wedhus ilang siji malah ngetokno fatwa. Maka beliau jawab, ngene lho. Kudu krana sampean gak oleh mangan daging nyel kambing kecuali sampean ternak dhewe. Jelas halale. Karena kalau sampean beli kambing yang di pasar dan gak tahu itu ternyata kambing zakat, kemudian sampean makan daging kambing yang ternyata daging zakat, maka mangan haram kabeh. Maka saya mengeluarkan fatwa seperti ini untuk jaga supaya kalian semua enggak kemasukan barang haram. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Jika satu daging pernah dikasih makan haram sekali, maka tidak ada tempat yang layak untuk daging itu kecuali api nerakanya Allah. Nah, terus yuk nopo? Zaman sekarang ini kadang wong kepingin buka toko, kepingin buka usaha, jajan-jajan sing ringan-ringan, dodol sampel, nyile duit di Mekarsari. Nggih. Persa Mekarsari. Kak Cisu tidak lho. Bang Dedel niku lho, masuk kampung lho, Bu. Jangan bilang iya karena kita Ustaz, ini kebutuhan. Kita itu lho tiap hari ndak ada yang kita makan, bohong. Tiap hari nggak ada yang saya makan, bohong. Gak ono, Pak, wong zaman saiki gak mangan belas sedina ndak ada. Ngoten lho. Lah terus dos pundi kula niki kedah diparingi solusi, jual yang memang panjenengan bisa jual. Oke, ono kursi didol, jelas halal, makan. Jangan jadi orang yang merasa yang paling melas sak donya gak ndek apa-apa, uripe soro. Masya Allah. Kan banyak orang kayak gini nih. Akhirnya jalan solusinya apa Mas Ali? Nyelih duit bank. Riba. Sebab wis riba, rokok. Loh ini loh kalimat yang kayak gini nih yang merubah iman, hadirin hadirat. Merubah iman. Nasallallahu alaihi afiyah. Didol sing iso didol. Lho sepeda motor didol. Gak apa-apa. Saya punya teman, punya jamaah. Piyambak ini pernah dengar ceramah saya soal ini, soal nyilih duit. Ya Allah, wis kadung nyilih di bank ya, gak gede 5 juta sih. Bingung deh, waduh ya apa rek haram aku ngene, padahal gawe usaha. Terus tanya solusinya, tutupen, lunasi selesai. Ya tapi kan sik tempo Ustaz. Ya gak apa-apa, bayar sekarang lunas. Ya nanti kena penalti, mending kena penalti daripada sama nanggung dosa. Ayo milih ndi? Keluargamu, anakmu mangan haram loh. Ya sudah. Ya. Akhirnya nomor namanya dia niat lunasi. Yang pertama 5 juta dihitung jadinya 7,5. Iya apa meneh, Pak? Wong nyilih di bangku nyene wis kudune sampean lunas setahun. Engko aku badhe sakmene. Ngono lah, Pur. Lah hitungane lak ngono. Ya gak gelem kurang ta teko badine.
untuk merubah itu jenenge penalti. Ngelunasi sebelum waktunya itu kena penalti panjenengan. Ada anuannya, ada biaya yang di apa? Mungkin ini gak tahu nyilih duit bank ini. Di apa nah? Dibebankan, barakallahu fiik, dibebankan kepada orang yang melunasi hutang itu. Subhanallah, gak nutut duit eli. Terus ya apa? Cerita ke saya. Yo, sampean sing iso sampean dol lunasono. Akhirnya dia punya vario. Didol. Payu piro? 10. Payu 10. Sudah Ji? Katin bayar eman maju mundur. Ketok duit soalnya. Tapi saya tahu gelagatnya kelihatan. Tak telepon. Ayo dibayar lo ya lek wis lunas. Apa pembayaran vario dibayar. Ojo bingung, Allah sugih, jok khawatir. Nggih Ustaz, dah. Pak, dateng Pak dibayar. Ya mbek abot ngono kok. 7,5 wis. Jret mulai gak duwe sepeda motor, mek nyekel duit berapa? 2,5 Pak. Sret di embong ketemu koncone. Weh, teko ndi? Kok mek nggawa helm tok? Iya mari dodol sepeda motor. Tak terno mulai di embong cerita sampai nang omahe. Kayak note, kayak anu dijamu lah. Terus tanya, "Ya Allah, wis kon cok bingung-bingung. Cok bingung-bingung. Duitmu 2,5 iki wis iku simpen. Kon kenek gawe usaha, ya, terus no usahamu. Sepeda gampang. Iki lho, sepedaku iki. Vario, Pak, yang baru 160. Iki PM. Gak sing kena jok guyon. Wis talah PN. Aku gampang. Sedongakno ae aku akeh rezeki. Saiki aku terno mulai genten iki sepedamu tak jupukno BPKB ne mbek STNK ne PN. Gusti Allah sugih. Selama kita ada di jalannya Allah, ya Allah bantu kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini yang dibangun Nabi selama 23 tahun. Supados kula lan panjenengan yakin Gusti Allah itu sama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Lah yang dibangun Nabi 23 tahun ini kena model awake dhewe, Pak. Kayak gak kereken. Sunah Nabi tok dilakoni sing gawe serban, sing gawe siwak, sing anu, tapi akidahnya melenceng jauh dari Nabi Muhammad. Diuji sorop sithik wis jerit-jerit gak karu-karuan. Sing bingung ngate utang tok. Lho Kanjeng Nabi niku lho mbek sampeyan niku lho sing luwih layak mlebu surga sapa? Rasulullah. Lihat bagaimana hidupnya Nabi. Pernah ndak makan 3 hari, Pak? Ya Allah. Kula kepanggih tiyang, tak pikir urip kula niki wis melas, ana sing luwih melas. Ben wong sing ditemoni diceritani masalah kehidupannya. Sing kula anak saya Pak Ustadz, yang saya setelah menikah tidak pernah lihat saya lagi. Kemudian istri saya, kemudian kalau kok batin tuh kok melas teman sih wong iki. Ya. Kalau pikir ngoten, akhirnya saya sedikit ngasih bantuan. Ya sudah, Bapak cari kos-kosan yang sebulan 300 nanti saya kasih. Ya ini buat panjenengan. Bismillah ya, insyaallah. Sampai tak rewangi golek info Sherlock ngoten. Wis tibai sak wong kos-kosan kabeh dicurhati. Oh, kula lungguh kene Mas Hilmi. Ngene ya. Lek kabeh wong kon curhati, perasaanmu wong kabeh nulung ah. Lek koyo ngene uripmu belas gak mungkin ditulung sama Allah. Wis, mulai saiki mandeka, ojo cerita. Wis, njaluk tulung nang Gusti Allah. Lek wongmu mek iso mantuk-mantuk tok. Ngoten. Makanya kalau lan panjenengan yang ngoten nggih. Kita itu diuji, Pak. Iku wali diuji ya. Haji Muhsin jadi uji, Haji Suudi ya diuji. Sing watuk-watuk ya diuji. Kula nggih diuji. Enggak ada orang lolos dari ujian itu, enggak ada. Iku budhe ndelok modele watuk. Ya, wis ta lah sing sabar. Wong ujian iku lho gak sampai setahun ngono mboten, paling seminggu marang ngono mantuk. Kabeh dicurhati. Sampai wong males ketemu. Wong ketemu males. Ada 2 hal kata orang itu, kata ulama, 2 orang ini enggak disukai masyarakat. Sopo wae sing dicedheki gak seneng. Pertama, orang yang ini
yang nopo kabeh ceritani kabeh, diceritani kabeh. Susah itu diceritani satu. Orang yang suka cerita kesusahannya satu. Yang kedua, orang yang terlalu lebay. Belas gak seneng. Tahu orang lebay, contoh. Ngormatin tiang misalkan, si Muhsin terus ketemu kula, terus ngoten kula. Lho masyaallah Pak, sehat Ustaz, masyaallah. Tambah ganteng Pak, sing Pak gelem mlebu YouTube sampean iki ya. Saya ngono. Biasa, tapi lek wis lebay ya napa nggih? Injik merunduk, orang tambah gak seneng, Pak. Kan ada orang kayak gitu, merunduk tambah aduh, jangan ya. Nah, balik tentang makanan halal ini, ayo tenanan ngoten. Lah, terus ya napa Ustaz, kita ini usaha dan sebagainya, ngeten. Kudu yakin Gusti Allah niku sing nekakno rezeki. Minta sama Allah. Jangan pernah dengar kanan kiri. Ada yang bilang, lek rezeki halal tok ayo siti, ya iku kon kudune diwalik. Justru rezeki sing haram iku sing mek sithik ketok akeh tapi sithik grogoti liyane. Tapi lek rezeki halal niku akeh bakal manak dadi akeh. Wis, itu dipegang. Dulu ada satu orang ulama, kalau saya tidak salah namanya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Di zaman itu yang namanya riba merajalela, Pak. Rentenir duit niku merajalela. Satu karena namanya sukul barid. Nah, niki kejadian ke kita, ke Indonesia. Ya, di Malang ya kena imbas. Napa sukul barid iku? Suk niku pasar, barid iku adem. Artinya pasare adem. Napa maknane? Dodolane sepi. Niki, Pak. Ayo bener mboten sing kula omongno. Nah, sukul barid. Sehingga ketika sukul barid terjadi, orang yang berprofesi ngerenteno duit merajalela. Ya sekarang ini, Pak, sukul barid iki jenenge. Ngerenten, Pak. Beliau bertahan, ndak wis baba wis enggak. Wah. Akhirnya beliau itu sampai menjual aset sampai gak duwe apa-apa kecuali tinggal uang 1 dirham, Pak. Duit cilik lah, sak menten. 1 dirham. Sekak dia apa-apa Muhsin. Tapi ini halal, sing halal ya niki. Mek situ tok donyane. Doa sama Allah, Gusti kula benjing niki lek butuh pun telas uang 1 dirham. Tinggal 1 dirham ini yang halal. Setelah itu saya ndak tahu ya Allah, dos pundi malih. Mbok sing 1 dirham niki saged nyeluk kanca-kancane ya Allah. Saged nyeluk kanca-kancane. Subhanallah. Malam itu beliau ndak tidur, minta sama Allah. Ya ono khawatire, masih wali ku ya ono khawatire, Pur. Khawatir lek meneh kemblas duit iki wis entek wis gak duwe halal wis. Khawatir nanti kalau ndak punya uang, kebutuhan ekonomi terus mendesak, ya mau ndak mau utang duit. Dah. Ulama-ulama yang lain niku mengatakan gak apa-apa iku darurat. Tapi beliau mengatakan ndak, wis di omah iki wis gak apa-apa wis wong. Untungnya istrinya ridho, anak-anaknya ridho. Dah. Ini besok harinya istrinya bilang, "Bang iki kok gak ono sing gawe sarapan lho ya. Saya ono duit ya." Kate muni ono kari 1 dirham dijaluk kemblas wis entek iki wis. Waduh ya apa ya. Ya sik sabar Dik. Rezeki sik engko digoleki lak kene. Ya wis berarti gak sarapan ya. Abang gak sarapan, aku gak sarapan, anak-anak gak sarapan. Ya wis bismillah wis sudah. Subhanallah, siang hadirin. Wis luwe niki. Siang ada orang ngetok pintu. Orang ngetok pintu, dia datang, dia bilang, "Maaf, apa betul ini namanya Ma'ruf Al-Karhi?" "Oh, nggih leres. Panjenengan nggih?" "Nggih, gak kenal orang ini." "Oh, nggih. Nah, kula angsal pinara." Ngomong. Sudah ngobrol, Pak. Alor itu. Lah wong iki gak disuguhi belas, wala banyu putih, wala wong kricik-kricike banyu gak ono. Wah, wong iki cerita teko awal sampai akhir. Imam Ma'ruf, nggih.
Terus ngomong, ngapunten wahai Ma'ruf Al-Karhi, kula medhayo niki kok garingan sih mboten gadah napa? Napa sampeyan niki gak ndek apa-apa dijawab. Asline ngoten, kula nggih gadah singen. Cuman karena sekarang lagi krismon, krisis ekonomi, krisis moneter, maka saya jual aset saya, khawatir kalau saya ini nanti pinjam uang riba. Mending tak dol, innallaha ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wis, orangnya kagum, orangnya kagum luar biasa. Terus sanjang, ngeten mawon, kula niki alhamdulillah diparingi rezeki mbek Gusti Allah. Kula nggih mboten purun riba. Sampeyan kali kula sami. Kula niki medaya niki keranten saya punya tujuan. Napa? Ngeten, ibu kula niki sakit dangu. Ditambakno nandi-nandi gak waras-waras. Akhirnya saya minta tolong kepada satu ulama. Kata ulama tadi gini, ambil air, bacakan Fatihah, tawassul nang Nabi Muhammad, kemudian sebut namanya Ma'ruf Al-Karhi. Karena Ma'ruf Al-Karhi ini, kata ulama tadi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau makan riba. Terus akhirnya nggih kula sebul dhewe banyu niki. Waras hadirin. Kula niki sanes wong pinter ngobati. Ibu kula paringi toya sing kula tawasuli Fatihah kepada Rasulullah dan Imam Ma'ruf Al-Karhi waras. Lah, ibu kula niki senengane cerita nang tangga. Akhire tangga-tangga padha mara teng kula ki kengken ngoten. Kula nggih mboten ngerti, mek kula eling jenengan Ma'ruf Al-Karhi, maka saya pun mengfufui lho air-air wake sing waras. Mereka berterima kasih, ada yang ngirim makanan, beras, ini semua juga mereka ngirimkan uang. Terus kula niki mikir, dosa aku iki. Lah aku nggawe jenenge wong sing jenenge Ma'ruf Al-Karhi tak gawe nambani wong kaya aku mangan rezeki niki. Kula nggih wedi mangan barang niki. Kula to mriki kajeng nyuwun halali panjenengan. Soale kula nak damel nami panjenengan damel tawasul. Guyu Imam Ma'ruf. Masya Allah, nggih pun niku halal buat panjenengan. Masya Allah matur suwun. Nggih pun lek ngoten, lek niku pun halal milik saya, maka saya niat karena gara-gara jenengan kula niki dadi gadah sebarang kalir, maka separuh dari harta saya buat panjenengan semua. Sampai ngono ya hadirin. Masya Allah lah dewi iki mbuh apa ya, semoga-moga dijaga Gusti Allah ji. Kalau modelnya wedi ngene sing di pasar iki lho. Ya Allah. Sampeyan mulai kapan dadi santri ini BRI? Wah pun dangu kula. Niki pun kelasnya kajeng Kiai BRI kula. Lah ya apa hadirin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kula dongakno sing tasik enggak ada utang duit nang bank, mugi-mugi enggal diparingi lunas kalian Gusti Allah. Sing sabar nggih, sing sabar. Urip ngeten iki. Sampeyan bayangno Kanjeng Nabi tahu soro lho hadirin. Dadi timbang sampeyan nyilih nang bank, mending panjenengan dodol sing sampeyan gadahi. Dari arah mana Allah yang akan ngasih rizki, bukan dari pikiranmu hadirin, bukan. Demi Allah sanes. Muga-muga barokah, muga-muga manfaat. Wala tastakthir, dan jangan banyak makan ya, kata Imam Ghazali kalau sudah waktunya berbuka. Fatazida alama ta'kulhu kullalailatin, sehingga justru sampean menumpuk makan di waktu malam. Fala farqa idza staufaita ma ta'taduhu, maka ndak ada artinya panjenengan ini cuman menunda-nunda cara makan yang dari biasanya. Jadi jangan malah ojo mangan akeh lek wayahe buka niku. Niki jalane salaf lho nggih. Dalane para wali, lek jenengan mboten nuruti Ustaz Khairuddin ya kawruh, ya wis jenengan gak pengin dadi wali ya wis jarno. Kula nggih mboten tanggung jawab lha ngoten nggih. Anjen tujuane poso golek napa? Luwe, mangane disidiki. Gak gelem ya sudah. Oh mek saulan kudu setahun, Pak. Saulan 30 dina. Wis gak gelem wong niku.
Ngoten. Antakulahu daf'atan wahidatan au daf'atain. Aduh, tambahan kata Imam Ghazali. Lha lek iso iku wayahe buka, niku mangan sak buluk rong buluk cukup. Abu gak cukup lek wong kebalen. Ongku nek kami iki. Waduh, ongku lek gak kirane cukup nih misaro. Mau makan aduh tak cukup, Pak. Waduh, kedik-kedik mangan maneh niku dianggap balen hadirin. Aduh, wis, waduh, niki pantesan ya, jarang orang mau baca kitabnya Imam Ghazali. Lah kata beliau begitu. Lah kalau bisa makannya 1 suapan, 2 suapan cukup, sisanya ibadah boleh. Bah, sampean Ustaz, podo mek wong kebalen kula niki. Duh ya apa hadirin payah. Wa innamal maksud kasru syahwatik. Lu tujuannya puasa itu memang untuk menghancurkan syahwat Anda. Wa dha'fu quwwatik, dan tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan Anda. Biha 'alat taqwa li taqwa biha 'alat taqwa, supaya meningkat ketakwaannya. Masya Allah Gusti kula. Gini nih terakhir kula tutup kali cerita. Syekhona Khalil Bangkalan itu hadirin suka baca 2 kitab. Kemudian beliau mengatakan 2 kitab ini yang menjadi peganganku kelak hari kiamat. 1 Bidayatul Hidayah yang barusan kita baca, 1 lagi Ihya Ulumuddin, semuanya karangan Imam Ghazali. Dan dari keterangan santri-santri beliau yang semasa hidupnya sama beliau khidmat, itu kalau puasa beliau cuma 1 puluk 2 puluk selesai. Melok Imam Ghazali. Maka soro aliman, beliau jadi orang alim, jadi wali gara-gara itu. Beliau garus Pak, waduh potonganmu jelas gak mungkin nanti. Ali tambah waduh Ustaz. Ketika buka itu batagor wis siap. Siomay. Jadi wayahe trawe iku glegeken metu meneh siomay ini. Duh, ya Allah, bakso gak tahan wis. Lumpia. Wis mboyok napa hadirin. Mosok sampai tuwek adewe gak dadi waline Gusti Allah hadirin. Sampai matek mosok gak dadi waline Gusti Allah masih omek setengah jam ae. Mosok gak dadi hadirin, kita ndak meniti jalan mereka. Ya. Masya Allah. Hebat. Nah, karena tidak akan mungkin seseorang itu bertakwa kalau perutnya selalu kenyang. Nemen ngantukan. La ilaha illallah. Wis niki monggo malam ini jadikan renungan. Minimal mulai sekarang niat. Ya Allah niat mangke lek Ramadan kula lek buka mek sak puluk rong puluk wis bismillah wis. Iku minimal lah wis. Ya. Ojo muni ping sih. Ya, sak puluk rong puluk kula tak mandek. Wis pokok niat dulu. Niat dulu baru kenyataannya wallahu a'lam bissawab. Muga-muga sedaya sing rawuh panjang umur, sehat walafiat, diparingi qabul hajat, diparingi keturunan ingkang saleh sholihat, insyaallah bahagia dunya akhirat, selamat teng barzakh, selamat teng akhirat. Bijahi Sayyidina Muhammad Sayyidi Sadat fi sirril Fatihah. Puradzan pur. Iji monggo nih.